dan kampung saya waktu saya SD hingga SMA itu tidak memiliki akses internet. Jadi kalau kami mau mencari internet itu harus naik gunung dulu. Dan alhamdulillah tahun 2022 ini sudah bisa mengakses internet di dalam rumah. Dan kami jangan kata Jangan lihat orang. sesuatu coba. Oke, silakan. Pak Durang ketawa. Kayaknya dia orang menangis terharu. Tidak begitu, Pak. Oke, lanjut. Dan di kampung saya itu tidak memiliki SMP ataupun SMA. Jadi hanya sekolah dasar. Hanya satu kampung itu yang bersebelahan dengan kampung kami itu yang memiliki SMP. Selain itu, kampung kami juga itu tidak memiliki kayak toko-toko pakaian, toko-toko, pokoknya pusat perbelanjaan begitu. Jadi kalau kami mau berbelanja terkait tentang makanan pokok, jadi terang itu harus mau ke Bagaimana dulu, menyeberang laut sekitaran 3-4 jam. Itu saya Pak tentang terkait kampung saya. Nah, pada saya masuk SD itu pada tahun 2010. 2010. Iya Pak. 2010. 11. SD 2010. Berarti saya lulus SMA, kamu masuk SD ya? Pak, 2010. Oh, 2010. Kegiatan saya waktu SD itu ya seperti anak-anak pada umumnya. Setiap pulang sekolah bermain dan biasa juga membantu ibu saya menjual kue. Terus kalau hari Minggu itu biasa ke kebun. Mungkin itu saja cerita saya di SD. Saya akan lanjut ke SMP. SMP itu saya masuk pada tahun 2016. Saya SMP di Bagaimana. Dan waktu saya SMP itu orang tua saya itu kayak saya tidak diizinkan untuk tinggal di asrama. Asrama itu kayak lingkungannya anak-anak yang dari kampung kami untuk bersekolah, kayak rumah-rumah rumah-rumah untuk orang kampung itu. Jadi saya SMP kelas 1 itu sudah tinggal sama orang. Di situ saya waktu itu kayak merasa tidak adil karena orang tua saya tidak mengizinkan saya tinggal di asrama ini, cuma kakak-kakak saya yang SMA. Dan ternyata saya salah menilai terhadap orang tua saya ini meninggalkan saya di orang. Ternyata saya itu tinggal sama orang itu agar bisa mandiri. Nah, kegiatan saya waktu SMP itu sebelum ke sekolah saya itu wajib menyapu rumah sebelum ke sekolah dan setelah menyapu baru nanti pergi ke sekolah. Nah, ketika pulang sekolah itu saya tidak langsung makan, jadi harus cuci piring dulu, baru tunggu orang rumah makan, baru saya nanti makan. Baru habis saya makan siang, saya itu
Selain dari cerita. Spanyol. Berapa bapak? Kebetulan tempat saya tinggal itu mempunyai toko pakaian gitu, punya tempat jual toko pakaian. Jadi habis makan siang itu saya pergi menjaga toko sampai sore, baru nanti pulang rumah. Setelah itu saya biasanya mencuci pakaian, baru habis itu kalau ada tugas pekerjaan rumah dari sekolah saya kerjakan. Nah pas kelas 3 itu saya sudah diizinkan tinggal di asrama. Jadi itu saya sudah kayak bebas, tapi sudah bisa mandiri. Situ kami sudah mempunyai rumah asrama. Jadi saya di asrama itu tinggal bersama kakak saya yang laki-laki. Kehidupan kami di asrama itu seperti biasa, umpamanya tidak membahas sapu. Jadi tinggal bangun, mandi, baru ke sekolah, baru pulang sekolah, habis itu masak nasi dulu, baru nanti Mbak Willy mie, makanan favorit. Makan anak kos-kosan ya? Iya Pak. Dan singkat cerita, saya sudah masuk SMA pada tahun 2019. Kegiatan saya ya seperti biasa, anak asrama. Terus di SMA itu saya mengikuti Menikah? Kok menikah? Sempat menikah? Ada? mengikuti organisasi PMR. Organisasi keren. Remaja. Terus Itu hanya kelas 10 dan pas kelas 10 semester 2 itu kan sudah masa pandemi. Jadi orang libur sampai bertahun 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Jadi di situ sulit sekali belajar karena pada posisi itu saya tidak memiliki HP. Jadi susah untuk mengerjakan tugas atau apa. Jadi untungnya ada keluarga yang meminjamkan HP, saya punya tante. Nah di situ saya tinggal di situ untuk membantu saya punya tante, menjaga anak, mencuci baju, pokoknya semua. Yang penting saya bisa pegang HP untuk mengerjakan tugas. Kelas 2. Pas kelas 2 itu pas kelas 3 pada tahun 2022 ya. Iya. Pak, 2002 udah masuk kuliah. iya Pak, 2022 saya lulus. Bulan Maret. Awal 2022. Iya, awal 2022 bulan Maret Pak. Itu saya sudah lulus di SMA. Dan setelah lulus SMA itu saya pulang kampung beberapa bulan. Tidak ada kayak niatan kuliah karena mungkin faktor orang tua juga tidak kayak kekurangan biaya untuk menyekolahkan saya. Jadi pas di bulan Juli itu kebetulan ada acara keluarga pernikahan di sini. Jadi saya ikut keluarga dari kampung mau ke Gorontalo untuk menghadiri itu pesta. Terus kebetulan juga saya punya kakak yang pertama itu kerja di Al Islam sebagai security. Nah di situ pas saya di sini sampai kakak itu merekomendasikan jurusan FAI.
Iya, PAI, jurusan PAI. Di situ satu kakak bilang di sini biayanya murah, bisa dicicil. Jadi tertarik di situ karena bisa dicicil. Jadi jadi coba hubungi orang tua, terus saya punya mama bilang iya. Jadi sudah masuk kuliah. Awal-awal semester 1 itu saya masih tinggal sama satunya tante di Dumini. Itu Dumini kemarin ke kampus itu saya naik bentor 25.000. Jadi kayak mahal sekali pengeluaran satu hari itu 50.000. Berapa lama dengan tante? Sampai Satu semester? semester. Satu semester? Iya, semester 2 kan langsung asrama. Pokoknya di semester 1 itu banyak sekali pengeluaran karena bayar bentor, kesana kamari. Tidak ada yang mau jemput, antar jemput? Ada, biasa saya punya kakak. Terus pas semester 2 di sini asrama 4 bulan. Setelah asrama di situ saya sudah bakos supaya menghemat biaya. Nah, bakos itu sudah kayak malahan pengeluaran sudah kayak lebih besar karena orang tua itu berpikir setiap bulan bayar kos, mana lagi setiap 3 bulan bayar SPP 1 juta, jadi kayak berat. Jadi di situ pas libur semester itu sudah tidak mau lanjut lagi karena mengingat orang tua saya susah mencari uang, tapi alhamdulillah ada rezeki jadi bisa lanjut. Dan biasanya saya kalau di kos kalau sudah tidak ada uang sama sekali itu biasa cuma makan nasi dengan masako. Kasihan. Itu Pak mungkin ya satu lagi saya bersyukur sekali bisa kuliah di PAI ini karena waktu SMA itu saya sangat tidak terlalu paham agama, bahkan saya tidak pernah melakukan sholat 5 waktu. Masya Allah. Tidak tahu mengaji. Masya Allah. Ya pokoknya begitu. Baru untungnya saya masuk di sini di FAI. Saya waktu semester awal itu saya tidak tahu mengaji, dan pas asrama di situ saya mulai ada dorongan karena di situ kan ada program BBQ. Di situ saya mendorong diri saya untuk baca Iqra untuk belajar. Baru setiap pulang dari BBQ di rusun sebelum tidur itu biasa saya mengaji, memperlancar bacaan Quran sampai sekarang. Sebelum setelah sholat maghrib biasa saya mengaji. Nah di situ pokoknya saya sangat bersyukur sekali bisa membawa diri saya berubah jadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu saja pengalaman singkat saya. Terima kasih. Ada respon, silakan tanggapan. Kalau dari saya, apa yang sangat terkesan pengalaman Sutri dari SD sampai SMA? Yang sangat terkesan salah satunya saja, di SD apa, SMP apa, SMA? SD Pak. SD itu waktu saya masuk SMP itu saya itu kayak tidak mau lanjut sekolah SMP dikarenakan saya punya orang tua kayak bakas sekolah. Saya punya kakak 4 itu di SMA, SMP. Berarti ada sekolah semua kakak, saudara-saudara ya? Saya kan bersaudara 5, saya anak keempat, perempuan sendiri.
Nah di situ pas masuk SMP itu kayak saya punya orang tua bilang jangan lanjut karena masih ada saya punya kakak yang mau sekolah. Tapi alhamdulillah saya punya orang tua masih berpikir saya punya masa depan, jadi mau tidak mau harus lanjut. Dan itu saya waktu SMP itu kayak kelas 1, maksudnya belum pernah jauh sama orang tua, sudah disuruh tinggal di rumah orang yang orang tidak kenal, baru yang tidak tahu kerja sama sekali sudah harus kerja kayak budak. Tapi alhamdulillah SMA pun yang sangat aneh itu waktu COVID itu tidak ada handphone. Sekarang di saat ini ketika kalau misalnya tadi sampaikan kalau misalnya sama sekali tidak ada uang, ya kamu makan nasi dengan apa? Biasa dengan satu. Biasa semua kalau macam ada kayak uang kayak 2.000 itu ada mie gelas Pak. Itu mie gelas itu Pak saya semua beli 2, 1 untuk makan siang malam. Kalau saat ini masih aman-aman? Masih aman-aman Pak. Aman. Ya? Nanti bekas kalau tidak aman. Insya Allah ada sedikit dari saya. Oke, silakan teman-teman. Dari semua yang disampaikan tadi, aspek kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya, apakah sudah ditangkap itu dengan 3 aspek itu? Ada? Pak, saya usah berdua Pak. Hah? Usah berdua. Oh iya.